Oke, Disciples, kita balik lagi sama Pak Pendeta Yosua Okvianto, dan sekarang ada 2 pertanyaan terakhir. Nah, sebenarnya bukan terakhir sih. Dia tanyanya di awal-awal tapi tak taruh di terakhir karena pertanyaannya menurutku agak dalam nih jawabannya. Oh gitu. Ya, betul. Sedalam apa ini? Asik. Sedalam cintaku padanya. Asik. Sedalam palung Mariana. Iya. Oke, 2 pertanyaan. Pertanyaannya begini. Sebenarnya minuman beralkohol itu, minuman keras itu berdosa nggak sih Pak di kita? Kan kita juga kadang minum anggur waktu perjamuan atau apa. Iya. Terus ada ayat yang bilang tambahkan sedikit anggur, ada ayat yang bilang jangan mabuk anggur. ya, tapi di lain ada yang kontra juga. Sama satunya, gimana sih Pak supaya kita bisa keluar dari dosa pornografi gitu. 2 pertanyaan terakhir. Bener, setuju aku. Pertanyaannya agak dalam ya. Jadi bukan dalam sih, maksudnya gini, tidak bisa dijawab singkat sih, cukup panjang, tapi harus singkat kan karena durasi. Jadi tidak apa-apa, saya coba menjawabnya ya. Jadi berkaitan dengan apa tadi? Miras ya, itu dosa enggak? Ya. Nah, kalau udah ngomong dosa enggak, lagi-lagi sebenarnya hamba Tuhan pun enggak bisa nentu itu dosa atau enggak. Tanyalah pada Tuhan. Enggak, tapi kita punya firman Tuhan yang bisa mewakili pendapat Tuhan untuk setiap pergumulan kita, juga masalah tentang dosa atau enggaknya. Jadi begini, ukuran dosa itu apa dulu? Jadi kan ada orang ngomong tentang norma sosial ya, artinya pada umumnya kalau orang yang mabuk itu atau minuman keras itu adalah orang nggak benar. Apa benar selalu begitu? Enggak juga kan? Ya, artinya kan tergantung. Maaf kata ya, ini aku pakai apa istilahnya, contoh yang real. Orang bule itu minuman beralkohol tapi bukan berarti dia orang brengsek. Atau orang berdosa. Belum tentu. Tetapi maksudnya gini loh. Kalau firman Tuhan ngomong soal itu pun, saya tadi lihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 itu ngomongnya begitu. Jangan mabuk anggur sehingga kamu tidak dapat menguasai dirimu dan kamu akhirnya dikuasain oleh sesuatu yang bukan dirimu atau dosa gitu ya. Tapi biarlah dirimu itu dikuasai oleh roh yang artinya ada ketertiban dan sebagainya. Jadi problemnya adalah begini. Bukan persoalan minuman keras itu atau minuman beralkohol atau apa sebagainya, tidak, tapi perbuatan dosa. Bisa enggak Pak minum minuman keras tapi enggak berbuat dosa? Ya sejauh kamu nggak mabuk olehnya kan gitu loh. Tapi ada orang yang nggak minuman keras juga hidupnya nggak bener kok gitu loh. Artinya sekali lagi bukan penekanannya itu, tapi lebih kepada hidupmu itu dikuasai oleh apa. Harapannya adalah hidup oleh roh, bukan dikuasai oleh minuman. Kalau nggak ada minuman nggak mau kerja. Minuman keras maksudnya sudah salah, tidak jadi berhala itu. Bahkan kayak suka ngopi, nggak ada alkohol, bisa jadi dosa kopi itu. Kalau kopi itu udah menggantikan Tuhan dalam hidup saya, kan begitu, kira-kira kan begitu. Loh, akhirnya kan ukuran dosanya tuh, itu etika banget kok pertanyaannya, sangat etika. Maaf ya, aku bilang minuman ini nggak boleh karena nggak menyehatkan. Loh, air putih itu ada yang nggak sehat loh. Kalau dicek lab apa ya nggak sehat, ya kita minum aja itu. Loh, betul, apakah itu akhirnya menjadi dilabeli dosa? Itu problem. Cara tafsir kita harus jelas. Ya intinya saya mau ngomong begini sih. Itu kita ngerti lah bahwa hidup kita ini diatur oleh siapa? Oleh roh. Contoh, kalaupun saya minum bir, tidak mungkin saya minum bir itu semaunya saya. Di depan jemaat yang bisa jadi batu sandungan aku tetap minum. Ya enggak dong. Dengan dalih apa? Enggak dosa kok sejauh enggak mabuk, enggak mungkin. Ya aku memilih menghindari. Timbang itu menimbulkan suatu batu sandungan. Jadi nggak mudah sih jawab pertanyaan ini dalam pengertian hanya pakai kitab suci. Jelas pakai kitab suci ada tambahkan anggur, ada yang jangan mabuk oleh anggur, tapi prinsipnya tegas, semuanya sama walaupun kelihatan pro dan kontra. Bukan pro kontra, itu nggak tumpang tindih kok. Konteksnya sudah jelas. Konteksnya adalah ada orang yang menempatkan sesuatu itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Menggantikan Roh Kudus yang menertibkan hidupnya, malah diganti oleh itu. Dan belum tentu anggur Pak ya. Belum tentu minuman keras bisa itu hal hanya, lain ya. Hanya konteksnya itu. Jangan mabuk anggur. Coba yang lain. Sama juga. Jangan kamu dikuasain oleh itu. Ya kayak kamu contoh kopi. Tapi kalau cuma alasannya karena nggak sehat, lo ada minuman yang normalnya boleh diminum tapi sebenarnya nggak sehat, ya diminum juga kok. Ya bukan itu dong ukurannya dosa. Ya betul sebetulnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu memang saya lihat tadi pertanyaan, wah ini pertanyaannya layak
diangkat lah ya. Karena tapi memang pertanyaan sebenarnya harus lebih panjang lagi, gitu ya, lebih detail lagi. Tapi aku hanya ngasih garis besarnya. Intinya adalah hati-hati pemahaman kita tentang itu jangan terlalu dangkal. Kita harus menjawab dan memahaminya agak sedikit clear gitu. Apa problemnya? Mempertanyakan minuman keras itu dosa atau enggak? Itu dulu dibongkar. Nanti selanjutnya ngomong kenapa firman Tuhan ada bagian begini. Nah itu agak panjang ya. Tapi garis besarnya sudah jelas kan. Prinsipnya adalah jangan hidup kita dikuasain oleh apapun itu. Ya kalau konteksnya minuman keras ya jangan. Tapi kalau itu hanya untuk mengurangi rasa dingin, no problem tuh. Ya, artinya bule tadi ya. Saya ya orang punya, saya jujur aja, saya minum bir itu bukan untuk setiap hari. Satu mahal, minum tiap hari. Yang kedua, nggak ada manfaatnya buat apa? Kalau bermanfaat saya minum. Apa? Karena saya punya alergi gatal. Kalau udah dinginnya ekstrim, itu saya sampai biduran. Cara ngobatnya apa? Air tape. Tapi air tape kan nggak selalu ada. Yang ada di kemasan adalah bir. Itu menolong saya. Ya tak minum, menolong kok. Iya betul. Tapi saya nggak terus habis itu terus sempoyongan, mukulin istri. Lo kan ada yang begitu. Iya betul. Akhirnya berbuat dosa, jatuh dalam hawa nafsu kata Efesus 5. Itu yang problem. Oke. Gitu. Jadi kasuistik. Aku udah kasuistik. Dilihat dong per kasus. Jangan gebiah ya orang Jawa bilang. Pokoknya minum keras no. Aku ada orang yang punya prinsip itu, enggak apa-apa aku hargai. Tapi kalau saya melihatnya dan menilainya jangan dibilang begitu. Pokoknya minuman keras itu haram begitu kan. Ya silakan kalau punya keyakinan begitu. Tapi dasarnya apa dong ngomong itu haram? Nah, ini kan apa istilahnya? Terkaji lah dengan cara berpikir yang seimbang seperti itu. Nah, itu soal minuman keras ya. Soal pornografi nggak jauh-jauh beda. Saya tadi ngintip di dalam 1 Korintus 7 ayat 9 itu ayat 9 ngomongnya begini. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus pada hawa nafsu atau karena hawa nafsu. Sama kan yang tadi juga begitu. Jangan sampai hangus atau kalah jatuh dalam hawa nafsu. Itu prinsipnya. Sama, ngomong soal pornografi ya sama. Bukan berarti boleh Pak, asal nggak mungkin. Pasti kan jatuh pada hawa nafsu. Hawa nafsu kita lah yang menuntun kita pada pornografi. Intinya gini. Bedanya di sini. Hawa nafsu itu jangan menguasai hidup. Nafsu makan perlu. Iya kan? Iya, betul. Itu karunia Allah. Nggak makan kita mati, itu kodrat kita. Kalau saya pakai istilah kodrat. Nafsu seks itu juga karunia Tuhan. Nikmatilah di dalam kekudusan. Jangan itu menggantikan atau manipulasi dari keserakahan. Pornografi. Mentang-mentang kamu belum nikah, lu nikmatin ini sampai bahkan nggak menikah atau apapun itu. Intinya adalah ya kamu tahu kalau kita firman Tuhan itu kan konteksnya gini, Paulus ngomong nggak nikah itu baik nggak? Baik. Tapi itu karunia loh. Jangan sampai hanya manipulasi. Kamu supaya kelihatan rohani kamu nggak nikah, tapi akhirnya kamu malah jatuh dalam dosa karena seks. Ini Friedrich Nietzsche ini ngomong soal filsuf nih. Filsuf ini punya pendapat begini. Perkawinan itu adalah kebodohan. Maka dia merasa nggak perlu kawin. Seolah-olah kan begitu, keren nih orang pintar nggak punya nafsu seks. Ya dia punya penyakit sifilis. Akhirnya dia melakukan seks terus kan, dengan cara yang liar. Jatuh dalam ini yang digariskan oleh Paulus. Dia hangus oleh hawa nafsunya. Kosong dia dalam arti itu yang mempermalukan dia juga memperlihatkan bahwa dia sebenarnya gagal mengatur hawa nafsu. Bukan orang nggak punya nafsu, bukan. Tapi dia hanya memanipulasi. Nah, maksudnya seperti itu. Kita punya kok pelampiasan seks yang disertai dan dikenan dan dikuduskan di hadapan Tuhan. Pernikahan. Ya dalam pernikahan. Nggak ya sekarang ya. Enggak. Jadi ada jalan itu Tuhan sudah berikan. Jadi Tuhan nggak ngasih kita nafsu lalu kita dihukum karena nafsu. Enggak kok. Cuma masalahnya apa? Kita seringkali menggantikan hawa nafsu itu menjadi Tuhan kita, yang mengatur hidup kita, yang menguasai hidup kita, bukan Tuhan sang pemilik kita. Nah itu problemnya bro. Jawaban saya mungkin sampai situ. Untuk kita yang bergumul, mungkin saja dulu ya. Pernah nggak lihat pornografi? Pernah nggak terjerat dengan dosa pornografi? Pernah. Aku anak normal lah. Maksudnya aku nggak punya nafsu itu. Tapi aku mau berhenti bagaimana? Karena satu, bukan karena aku sudah kawin atau menikah, bukan. Tapi aku sadar aku nggak boleh dikuasai hawa nafsu. Perjuangannya terapi. Terapi yang pertama adalah akui. Akui yang mentor. Artinya dia akan nanya terus. Jatuh.
gitu, apalagi zaman sekarang digital ya. Ah itu. Aku dulu sebelum zaman digital aja nyari kartu lah bentuknya. Oke. Tapi untuk mulai pengakuan tuh nggak gampang. Gitu sih. Oke. Tips saya harus tipsnya itu ya. 2 pertanyaan yang sudah dijawab sama Pak Yosua secara bersamaan. Oke, terima kasih Pak Yosua untuk kebersamaannya di sama-sama menemani kita di Disciples Media dan ngobrol apa. Dan kita pasti akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, jadi terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Dadah.